Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad, Prodi Tasawuf Psikoterapi semester 4 IAIN Kediri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi terapi musik sebagai alternatif untuk menangani gangguan mood pada anak-anak. Apa sih gangguan mood itu? Gangguan mood merupakan kondisi klinis yang ditandai oleh hilangnya perasaan kendali dan pengalaman subjektif adanya penderitaan yang berat. Kemudian, gangguan mood juga didiagnosa bila mereka memperlihatkan ada gejala mood yang mudah tersinggung atau disebut dengan iritabilitas. Kemudian terbatasnya interaksi sosial, lalu gangguan tidur atau makan, kemudian menurunnya kapasitas membatah. Mood seorang anak adalah rentan terhadap pengaruh stresor sosial seperti percekcokan keluarga. Percekcokan yang keluarga yang sangat buruk itu mengakibatkan seorang anak itu kehilangan moodnya. Kemudian lalu penyiksaan, mungkin pada saat kecil itu mengalami penyiksaan oleh keluarga, teman, ataupun siapapun itulah pokoknya. Dan penelantaran, dan anak-anak yang dilantarkan itu biasanya itu mengalami gangguan mood. Kemudian kegagalan akademik, mungkin waktu di sekolah itu mengalami kegagalan. Sebagian besar anak kecil dengan gangguan depresif berat di tengah-tengah lingkungan yang buruk mungkin mengalami remisi atau sebagian besar gejala. Nah, untuk mengatasi hal ini berkaitan dengan bab, yaitu dengan menggunakan metode terapi musik. Apa sih terapi musik itu? Terapi musik yaitu terapi yang menggunakan dengan media alat musik. Dengan bantuan alat musik, seorang anak itu didorong untuk berinteraksi, berimprovisasi, mendengarkan atau aktif bermain musik. Dengan demikian, seseorang yang kehilangan moodnya atau mengalami gangguan mood itu akan berkurang sedikit demi sedikit, atau bahkan bisa sembuh total. Kemudian, bagaimana sih terapi musik itu kok bisa menangani gangguan mood pada anak-anak? Jadi alasannya terapi musik itu bisa menangani gangguan mood pada anak-anak itu karena otak manusia ini adalah otak yang musikal, dan irama memiliki kekuatan yang secara langsung mempengaruhi secara kognisi. Seringkali manusia yang berkebutuhan lebih baik belajar melalui musik. Banyak hasil dari penelitian membuktikan antara 80-90% penderita autis merespon musik secara positif sebagai sebuah motivator. Keterampilan ini juga lebih bertahan lama dibandingkan dengan keterampilan lainnya. Banyak hasil penelitian mengatakan sekitar 80-90% autis merespon musik secara positif sebagai sebuah motivator. Keterampilan ini juga lebih bertahan lama dibandingkan dengan keterampilan lainnya. Selain itu, musik juga dapat meningkatkan konsentrasi dan keterampilan, lalu meningkatkan rasa percaya diri dengan lingkungan, kemudian menghadirkan rasa yang aman
dan juga mengurangi rasa stres melalui kelompok ansambel yang dapat memberikan identitas kepada anak-anak sekaligus sebagai media mengekspresikan diri. Metode-metode dalam musik antara lain yaitu dengan bernyanyi. Bernyanyi itu juga bisa menghilangkan gangguan mood. Lalu bermain musik itu bermacam-macam ya. Ada yang menggunakan seperti gitar, kemudian piano, atau alat-alat yang lainnya. Kemudian gerakan ritmis itu seperti apa ya? Gerakan ritmis mungkin menari yang yang digabungkan dengan musik. Lalu mendengarkan musik ini juga bisa menghilangkan gangguan mood. Namun hal ini juga perlu diperhatikan ya. Ada yang musik itu justru menambah gangguan pada moodnya, ada yang justru mengurangi atau menyembuhkan. Itu tergantung. Soalnya musik itu kan ada yang bersifat kesedihan, kemudian ada yang senang, ada yang gembira, kemudian ada yang bersifat happy. Nah, itu perlu diperhatikan dan dipilih. Terapi musik secara khusus sangat efektif dalam 3 bidang, antara lain yang pertama sakit, kemudian cemas atau depresi. Jadi ketika seseorang mengalami depresi, itu terapi musik bisa menguranginya. Kemudian cacat mental, emosi, kemudian ada cacat yang fisik, dan yang terakhir gangguan neurologis. Dalam kaitannya antara musik dan suasana hati, setelah dilakukan eksperimen, musik dengan kategori positif menghasilkan suasana hati yang positif. Begitu juga sebaliknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.